Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading ya. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa chart ya, beberapa koin yang teman-teman request di video kemarin ya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Ya udah kita langsung ke koin pertama yaitu Indocoin, Bitcoin ya. Kita lihat sesuai analisa aku video kemarin BTC ini akan naik ya. Kita lihat di bulan ini akan naik atau kayak gimana, kita cek dulu ya di minggu-minggu pertama di bulan Agustus. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya, boleh request di kolom komentar ya, nanti insya Allah aku akan bacakan di video-video selanjutnya ya. Ya udah kita langsung ke indikatornya Bitcoin. Seperti biasa ya, indikatornya selalu pakai MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Dan ini aku baca chart ini bukan tergantung dari news segala macam ya. Ini murni dari chart yang aku pelajarin sih, aku bisa sendiri ya dari 2017 awal. Ini udah kita baca dulu untuk chart 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Stochastic RSI-nya masih datar agak ke bawah ya. Tapi MACD-nya masih kuat naik. Insya Allah dia bisa naik lagi ke sini nih. Nih paling tinggi mungkin di sini di TF 1 jam nih di 350.28 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan karena ini belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya Bitcoin. Di TF 2 jamnya Bitcoin ya, MACD-nya gagah banget untuk naik ya. Stochastic RSI-nya ada bengkokan dikit ke bawah. Ini nunggu support dari TF kecil lah intinya ya. Ya kalau dia bisa naik ya minimal ke sini nih. Untuk malam ini ke 356 ya. Dan kalau dia nggak dapat support atau gagal naik ya minimal turun ke 344 sampai ke sini nih, ke 339. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Nah di 4 jam ke depan ini Bitcoin nih cakep banget untuk chartnya ya. MACD nya tinggal cross, stochastic RSI nya juga udah kenceng untuk ke atas ya. Ini aku pastiin bakal naik ya untuk malam ini sampai besok atau minggu awal di bulan Agustus ya. Minimal naik ke 352 juta, lalu bisa ke sini ke 356, lalu bisa ke 358, bisa juga ke sini 364 ya. Ya mungkin ambil target di sini, kalau dia bisa dapat support lebih bisa ke sini nih. Mudah-mudahan nyampe ya ke 389, tapi kita ambil target yang di sini aja nih, jangan ke terlalu tinggi, nanti nyangkut malah. Nih di sini ya di 364, mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk 1 minggu ke depan ya. Di TF 1 minggu ke depan ya, stochastic RSI-nya tadinya mau ke bawah nih. Ini ada yang kurang nih indikator. Bollinger Band-nya nggak ada. Nah ini untuk stochastic RSI-nya ya. Tadinya lagi mau ke bawah, MACD juga mau ke bawah, tapi stochastic RSI-nya mau berbalik arah ya. Ada bengkokan mau ke atas ya, minimal naik ya ke sini nih. Untuk seminggu atau 2 minggu ke depan di sini nih, 364. Ya mungkin paling tinggi di 388 atau 390 ya. Mudah-mudahan nyampe. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Di TF 3D juga stochastic RSI-nya ini tadinya mau ke bawah ya. Tapi udah ada bengkokan mau ke atas. MACD juga gagah banget untuk naik, nggak ada bengkokan ke bawah. Ya mungkin sampai pertengahan bulan ini bisa naik ke 393. Bahkan bisa ke sini ya, ke 400 lagi ya, ke 468. Mudah-mudahan nyampe. Kita cek di TF1W ya. Nah di TF1W juga cakep banget. Ini mudah-mudahan ya titik awal untuk Bitcoin naik tinggi ya. Karena di TF1W ini 1 week ya, bisa ke sini nih. Untuk Bitcoin ya 400. Lalu bisa ke sini langsung nabrak parabolic SAR ya, bisa ke 462. Kalau nabrak parabolic SAR di 457 ini ya, bisa ke sini nih. 600-an. Itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Yang pasti mungkin 2 bulan ke depan atau 1 bulan ini bisa naik itu. Karena tadi TF1W nya udah cakep banget, tinggal cross. Nah di TF2W ini ya, stochastic RSI-nya udah mulai ke atas. MACD juga pasti mengikutin ya. Ya minimal naik seperti yang aku bilang tadi ke 400. Lalu bisa ke sini ke 477, lalu bisa ke sini nih. Nah, ini mungkin paling tingginya di 669 atau 700 ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 720 bisa ke sini.
bahkan bisa new ATH ya. Mudah-mudahan bisa new ATH untuk tahun ini, tapi jangan terlalu memikirkan target paling tingginya ya, karena nanti kalau nggak sampai itu sakit banget nyangkut ya. Nah di TF1M ini ya, 1 mon ini ya, stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas, MACD masih kuat ke bawah sebenarnya ya, tapi mungkin bisa naik karena stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas ya. Maksimal ke 391, bisa ke 400 ya, mungkin paling tinggi di sini 680 berapa tadi, 684 ya, 684 dan 664 ya. Itu untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin. Nah lalu kita ini di teman-teman kemarin ada yang request koin VTM ya, VTM. Ntar aku cari dulu. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi ya. Untuk grupnya juga ada VV. Jadi tinggal lihat aja di deskripsi nanti. Dan nanti aku di video-video selanjutnya akan mengasih giveaway nih. Nanti giveaway-nya berupa koin ya, berupa koin atau USDT nanti ya. Untuk 3 orang pemenang ada $100 ya nanti. Syaratnya cuma subscribe channel ini, subscribe Telegram juga ya. Itu aja. Nanti dipilih di kolom komentar nanti kalau udah subscribe sama subscribe YouTube sama Telegram, nanti tulis aja di kolom komentar wallet USDT-nya wallet BFP20 ya, jangan TRC20 karena fee-nya terlalu mahal. Ya udah, kita balik lagi ke Phantom ya. Kita buka chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI nya masih dasar ya, masih datar, bukan dasar. MACD nya ini masih kuat banget untuk naik ya, jadi nunggu support ya. Mudah-mudahan kalau dia dapat support naik lagi ke sini nih. Ini minimal balik lagi ke 5100, 1515 sampai tadi ya, 5151. Maksimalnya di sini di 5219. Itu untuk TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Nah, di TF 2 jam ini stochastic RSI-nya mau ada bengkokan ke bawah ya. Mudah-mudahan dia nggak jadi koreksi ya, tapi MACD-nya kuat banget untuk naik ya. Kalau dia koreksi paling ke sini nih. Nih ke 4788, lalu kalau dia dapat support bisa ke 5100 sekian, lalu bisa ke 5262, lalu ke 5355 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan ini sudah bagus banget ya. Kenapa aku bilang bagus banget? MACD-nya udah tinggal cross, stochastic RSI udah ngarah ke atas kenceng banget ya. Ya minimal naik ke sini nih. Ke 5258, lalu 5361, paling tinggi di sini 5509. Itu untuk TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 3D, 1D. Di TF 1D ini stochastic RSI MACD-nya ini ya, MACD-nya ini datar. Datar dari sini nih. Nih. Ya bisa nih dari tanggal 17 Juni ya sampai sekarang datar. Nah, ini stochastic RSI ngarah ke atas ya. Mudah-mudahan juga naik, tapi untuk support dan resistnya enggak. Coba aku zoom dulu. Ini resistnya di sini nih, supportnya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di turun ke 4696 bisa ke sini 4271, lalu bisa ke 366. Dan dia kalau langsung dapat support bisa naik ke sini. Nih ke 55 ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D-nya. Nah, ini harus ku refresh dulu ya karena error ini. Di TF 3D Phantom ini ya. 3D untuk indikatornya seperti biasa yang suka aku pakai ya. Bollinger Band,
MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini di TF3D ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD nya juga datar nih. Untuk support dan resistnya, aku zoom dulu, terlalu kecil soalnya. Nah, ini untuk support dan resistnya ya, bisa dilihat sendiri, nggak bisa dilihat, jadi mohon maaf. Kita langsung next aja ke TF1W. Ke TF1W ya, Bollinger Band, parabolic SAR, moving average, MACD. Nah, stochastic RSI nya tinggal ini. Di TF1W nya udah cakep banget ya ini. Di MACD nya ntar kita cek di stochastic RSI nya ya. Nah, di stochastic RSI nya ini udah kenceng banget ya. MACD juga tinggal cross ya, minimal naik 2 minggu atau 1 minggu ke depan nih. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 5.700 bisa ke sini nih. Bisa ke 8.000, lalu maksimal mungkin bisa di sini di 23.000. Mudah-mudahan ya nyampe, tapi jangan berharap lebih. Ambil aja di sini nih di 9.000 atau 8.000 ya. Nanti kalau nggak sampai aku ingetin lagi, nanti sakit. Nah, dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF2W ini Phantom ini ya, aku nggak berani berspekulasi nih. Indikator MACD sama stochastic RSI nya ini nggak ada ya, tapi dari chartnya, dari candlenya ini bisa naik ya, mungkin ke sini nih. Nih 8.000 dan 10.000, mudah-mudahan nyampe itu ya. Lalu kita next koin ya. Dan di video kemarin juga teman-teman ada yang request koin MBL ya. Koin MBL kita cek dulu. MBL, mana MBL? Mana MBL? Nah, ini dia. Kita buka advance chartnya dulu untuk MBL ya. Kita buka TF 1 jam ke depan MBL, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, MBL ini MACD nya masih kuat untuk naik, stochastic RSI nya datar ya, lagi nunggu support. Tapi kalau bisa naik di sini nih ke 71, dia bisa ke sini ke 73, dan maksimalnya mungkin bisa di sini 75 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya MBL. Di TF 2 jamnya ke MBL ini ya, tadi stochastic RSI nya mau turun ya, tapi nggak jadi, malah dia ke atas. MACD juga baru cross ya, mungkin bisa malam ini ke 71. Kalau nabrak parabolic SAR di 73 bisa ke 75 atau lebih ya. Itu untuk TF 2 jam untuk MBL ya. Kita cek untuk TF selanjutnya. Di TF 4 jam ke depannya stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD juga masih, MACD tinggal cross. Sama yang seperti tadi ya, minimal dia naik ke sini. Nah, bisa kalau dia naik di 74 nabrak parabolic SAR, minimalnya bisa ke 76. Lalu ke sini nih di 83. Mudah-mudahan nyampe ya untuk MBL ya. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D nya stochastic RSI nya mengarah ke atas tapi agak datar. MACD nunggu support dari TF sebelumnya ya. Kalau dapat support dari TF sebelumnya, nabrak parabolic SAR di 984, bisa ke sini nih ke 92, bahkan bisa ke 100 ya 2 minggu ke depan ya. Kita cek untuk TF3D ya. Di TF3D ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD nya masih kuat untuk ke atas ya. Ya minimal naik ke 96 dan maksimal di sini 127 ya. Mudah-mudahan nyampe, tapi jangan berharap banyak lah intinya. Bukan maksud aku dalam, jangan ngambil target tingginya ya. Ambil aja target terendah. Nanti kalau nyangkut tuh sakit. Itu aja pesan aku. Nah, di TF1W ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD tinggal cross aja ya. Ini nunggu waktu aja, kayak bom waktu, mungkin paling lama 2 akhir bulan lah.
bisa ke 108 ya. Kalau nabrak parabolik SAR di 108 bisa ke sini 147, bahkan mungkin bisa ke sini nih ke 200 ya. 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ya untuk MBL ini. Kita cek untuk TF2W nya. Di TF2WW nya setelah HTIC RSI nya ngarah ke atas, MACD juga mengikutin pasti ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal naik ke 127 atau 117 ya. Lalu bisa ke 175 ya, maksimal ke 225. Kalau dapat support lebih nabrak parabolik SAR di 291 bisa ke sini nih. Bisa ke 300 ya. Itu untuk TF2W nya. Kita cek untuk TF1W nya ini stochastic RSI nya ya ngarah ke atas. MACD masih kuat banget untuk ke bawah. Tapi kalau dapat support ini dari candlenya juga mau bikin cup candle baru. Ya bisa naik nih ke sini nih. Minimal naik ke sini ke 87, bahkan bisa ke sini 115. Aku nggak mau ngasih target lebih ya. Karena indikatornya terlalu kecil. Terlalu dikit. Jadi nggak berani berspekulasi ya. Jadi kita next koin terakhir nih. Koin terakhir sell ya, sell. Kita cek dulu sell. Sell. Tadinya aku mau bahas Sol nih. Ada dampak nggak kira-kira di ini? Cuman aku karena keterbatasan waktu ya, karena aku juga ada kerjaan bentar lagi mau ngaji Yasin nih di tetangga, jadi aku sampai baca chat sell ya. Jadi kalau untuk teman-teman kalau mau request koin apa yang diminta bacain chatnya, tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan bacain di video-video selanjutnya ya. Pasti itu aku akan bacain. Nah, ini di TF 1 jam ke depan ya, sell ini ya. Moving average-nya akan naik, tapi stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga mau naik ya. Kalau dapat support dari TF, nah kalau mau buyback-nya sell ya di sini nih. Di 17.104 sampai di sini. Dari 15.852 sampai ke sini kalau mau buyback sell ya. Dan ini mungkin bisa langsung naik malah ya. Kalau bisa, kalau tadi untuk buybacknya ya, kalau mau naiknya ke sini nih, minimal naik ke sini. Sell 18.081, lalu bisa ke sini 18.412, lalu 18.800, maksimal di sini 19.800 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya untuk sell ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya. Di TF 2 jam ke depannya ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin. Tapi dia harus koreksi dulu karena di TF 1 jam tadi mau koreksi ya di 17.300 sampai ke 16 atau 15 ya. Kalau mau buyback di situ. Nah, nanti naiknya ke sini minimal ke 18. Lalu bisa ke 18.800, maksimal di 19.800 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini baru koreksi ya. Karena ini baru merah ketiga. Dan ini kalau nggak dapat support bakal kayaknya agak dalam ini si sell ini turunnya ya. Kalau nabrak parabolik SAR di 17 berapa ini? 17.300 ya atau 17.200 bisa ke sini. Ke 16.694, lalu bisa ke 15. Bahkan paling dalam di sini nih. Nih di 14.000 ya. Mudah-mudahan nggak sedalam itu ya. Kalau itu untuk buybacknya ya, nanti kita cek untuk support resistnya di mana. Nah, ini di TF 1D nya ya, di TF 1D ini stochastic RSI ngarah ke atas, tapi datar gitu loh. MACD juga udah di atas, kalau dia nggak dapat support bakal dump ini. Minimal turun ke sini untuk sell 15.600, lalu ke 12.000. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini nih, 14.386, bisa ke sini nih. Paling dalam bisa di sini 6.000 atau 10.000 ya. Itu untuk sell TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD padahal sebenarnya masih kuat untuk naik, tapi dia nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya ya. Tapi ini kayaknya mau koreksi. Tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena chartnya terlalu kecil ya. Next di TF 1W, di TF 1W juga stochastic RSI-nya ada bengkokan ke bawah. MACD padahal baru mau naik ya, baru hijau ketiga. Tapi biasanya MACD mengikuti ini.
Dan ini nggak bisa aku tunjukkan support dan resistnya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini ya, mungkin akhir bulan depan, bulan ini atau di awal bulan depan ini akan naik. Karena MACD-nya udah ada bengkokan ke atas, stochastic RSI ini juga udah mulai kuat ke atas ya. Tapi untuk support dan resistnya sekali lagi aku nggak berani berspekulasi ya, karena lihat sendiri kayak gitu. Nah, di TF1M juga untuk indikator support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin, jadi aku nggak berani berspekulasi ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan di video selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk mendapatkan sinyal-sinyal setiap harinya ya, free. Linknya ada di deskripsi ya. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.